gitu guys. Jadi ini tuh tentang pemeriksaan MRI. MRI, Magnetic Resonance Imaging. Guys, kalian inget nggak? Kita tuh punya tugas. Tugas apa ya? Tugas fisika imaging, tugas Ibu Cici. Iya. Belum dikerjain. Belum. Gimana kalau kita coba kerjain yuk? Iya, boleh. Aku yang ini ya, yang share screen ya. Oke. Nah, ini udah muncul belum? Udah. Ini tentang kasus, terus ada Tuan X nih, dia datang ke radiologi. Terus kata dokternya dia itu didiagnosa meningioma kan. Jadinya dia itu harus melakukan pemeriksaan. Tapi uniknya nih, pemeriksaan itu nggak pakai radiasi. Nggak pakai radiasi. Terus habis itu dan waktunya tuh lama banget, setengah jam sampai 1 jam. Terus habis itu dia juga pakai atom yang muatannya tuh plus satu. Iya. Ada magnet juga. Gimana Yuna? Iya, itu ada magnet, ada radio frekuensi juga. Kalian ngerti? Iya. Enggak. Aku nggak tahu. Bingung. Kosakatanya banyak yang aneh. Ya, daripada kita bingung, mending kita nonton video pembelajaran aja nggak sih? Boleh. Yuk. Kita tonton dulu ya. Hai teman-teman, masih pada bingung ya tentang MRI? Oke, jadi kami dari kelompok 4 kelas 4D akan menjelaskan secara singkat tentang MRI dan hal-hal yang lain. Tapi sebelum kita beranjak ke hal yang lain, kita harus tahu dulu apa sih MRI itu. Jadi MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah salah satu modalitas pencitraan diagnostik yang menggunakan atom atau molekul di dalam tubuh manusia sebagai prinsip interaksi medan magnet untuk menghasilkan suatu citra. Jadi MRI ini menggunakan medan magnet dan juga radiofrekuensi untuk memvisualisasikan citra, untuk menganalisa jaringan tubuh, untuk melihat aliran darah dan juga fungsi metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah kontraindikasi. Apa saja sih kontraindikasi dari MRI? Yang pertama adalah klaustrofobia. Kenapa klaustrofobia? Klaustrofobia adalah rasa takut terhadap tempat yang sempit dan terbatas. Jadi pasien yang memiliki klaustrofobia ini mungkin bisa menjadi salah satu kontraindikasi dari MRI karena gantry dari pesawat MRI ini berbentuk lorong yang cenderung kecil dan terbatas. Lalu yang kedua adalah pasien yang menggunakan alat pacu jantung. Yang ketiga adalah ibu hamil di trimester pertama. Selanjutnya adalah pasien yang obesitas atau kelebihan berat badan, mungkin 110 kg ke atas. Kenapa? Karena ditakutkan atau dimungkinkan pasien ini tidak akan cukup untuk masuk ke dalam gantry, karena gantry dari pesawat MRI sendiri tergolong kecil. Jadi takutkan pasien yang obesitas ini tidak dapat masuk. Dan juga mungkin pasien akan merasa sesak nafas apabila masuk ke dalam gantry. Lalu kontraindikasi selanjutnya adalah terdapat implan logam pada pasien. Kenapa logam berbahaya? Karena pesawat MRI atau pemeriksaan MRI ini menggunakan medan magnet. Jadi apabila pasien terdapat implan logam, itu dapat membahayakan pasien sendiri. Maka dari itu, sebelum pemeriksaan dianjurkan untuk semua benda-benda logam itu harus dilepas agar tidak membahayakan pasien selama pemeriksaan. Jadi itu adalah pengertian dan juga kontraindikasi dari MRI itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai komponen MRI, prinsip kerja MRI, dan hal-hal yang lain.
Bye bye, see you. Hai teman-teman, setelah kita tahu nih tentang MRI itu apa, selanjutnya kita harus tahu juga tentang komponen yang ada di dalam MRI. Yang komponen pertama itu ada sistem komputer. Sistem komputer sendiri ada 3 bagian. Bagian yang pertama merupakan komputer utama, yang mana komputer utama ini akan mengkontrol software yang gunanya menghubungkan antara keyboard serta beberapa monitor untuk menampilkan citra serta untuk menampilkan data teks lainnya. Kemudian bagian yang kedua adalah image processing, yang mana image processing ini berguna untuk memproses transformasi Fourier serta proses data yang lainnya untuk menampilkan suatu citra. Kemudian yang ketiga ada measurement controller. Untuk measurement control ini berguna untuk menginterpretasikan parameter atau sequence guna menghasilkan radiofrekuensi serta menghasilkan gelombang gradien yang gunanya untuk memanipulasi spin. Lalu komponen yang kedua setelah sistem komputer ada yang namanya sistem magnetik. Nah, sistem magnetik ini merupakan sistem yang paling inti dalam MRI karena sistem magnetik akan menghasilkan medan magnet yang kuat dan homogen. Magnetik sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, magnet superkonduktor, yang kedua, magnet resesif, serta yang ketiga, magnet permanen. Nah, untuk kualitas magnetik sendiri diukur dari seberapa homogennya medan magnet. Jadi, semakin homogen medan magnet, maka akan semakin bagus kualitas magnetnya. Kemudian, komponen yang ketiga ada radiofrekuensi coil. Nah, coil radiofrekuensi ini gunanya untuk mentransfer serta untuk menerima radiofrekuensi. Tapi, radiofrekuensi coil ini digunakan tidak selamanya itu sama, harus sesuai dengan pemeriksaan yang ada. Contohnya ada coil leher, kemudian ada coil kepala, ada coil vertebrae, serta ada coil badan, coil knee, dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, setelah radiofrekuensi coil itu ada coil gradien, yang mana ini merupakan berisi 1 atau 2 lebih amplifier yang kuat. Kemudian coil gradien ini jika diaktifkan maka dia akan memiringkan bagian yang statis pada sumbu XYZ. Dasarnya gradien ini merupakan sumbu kartesius dengan lambang XYZ. Nah, jika pasiennya itu supine, maka bagian Y itu merupakan bagian vertikal yang arahnya posterior anterior atau anterior posterior pasien. Sedangkan bagian X merupakan bagian horizontal dengan arah kanan kiri atau kiri kanan pasien. Kemudian bagian Z merupakan bagian inferior superior atau superior inferior dari pasien. Lalu, yang terakhir ada pasien handling system, yang mana pasien handling system ini merupakan bagian yang biasa kita sebut dengan meja pemeriksaan. Nah, meja pemeriksaan ini digunakan sebagai tempat pasien yang pasti atau tempat pasien fix yang benar pada saat pasien dilakukan pemeriksaan MRI. Nah, itu dia tadi teman-teman komponen-komponen yang ada di MRI. Untuk selanjutnya hal-hal menarik tentang MRI akan dijelaskan oleh temanku yang berikutnya. Jadi see you. Untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai prinsip kerja MRI. Prinsip kerja MRI pada dasarnya yaitu mengenai interaksi dari gelombang radiofrekuensi dan spin inti atom hidrogen ketika dimasukkan ke dalam medan magnet yang kuat. Atom hidrogen digunakan sebagai sumber sinyal pada pemeriksaan MRI karena satu, atom hidrogen merupakan atom yang paling banyak dalam tubuh manusia. Yang kedua, atom hidrogen merupakan atom dengan sinyal paling kuat dibandingkan dengan atom yang lainnya. Spin dari inti atom hidrogen ini berorientasi secara acak atau tidak teratur. Namun apabila diberi B0 atau medan magnet eksternal, maka akan berorientasi secara sejajar terhadap B0. Proton dengan energi rendah akan mengalami spin up atau paralel, dan atom dengan energi tinggi akan mengalami spin down atau anti paralel. Pengaruh dari B0 ini adalah terjadinya spin sekunder, yaitu gerakan NMV mengelilingi B0 yang disebut juga dengan precesi. Kecepatan dari gerakan NMV mengelilingi precesi disebut juga dengan frekuensi precesi. Frekuensi precesi ini tidak konstan, tergantung dari kekuatan dari B0. Selanjutnya yaitu terjadi peristiwa resonansi, yaitu adalah peristiwa perpindahan energi dari pulsa RF ke proton hidrogen.
dengan syarat yaitu dengan menggunakan pulsa RF yang sama dengan frekuensi yang dimiliki oleh proton hidrogen. Jadi peristiwa resonansi ini akan didapatkan sinyal yang kemudian akan diterima atau ditangkap oleh receiver coil yang kemudian akan diolah oleh komputer menjadi sebuah citra. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih. Tantang! Hai teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan mengenai proses pembentukan citra pada MRI. Jadi, proses pembentukan citra pada MRI ini dimulai saat pemberian radiofrekuensi loh. Nah, jadi pada saat pemberian radiofrekuensi, atom hidrogen akan mengabsorpsi energi-energi dari radiofrekuensi tersebut. Nah, seiring dengan bertambahnya energi yang diserap oleh atom, maka atom hidrogen akan mengalami pembelokan. Hah? Pembelokan? Iya, pembelokan. Jadi, besarnya arah pembelokan yang terjadi pada atom hidrogen ini dipengaruhi oleh besar dan lamanya radiofrekuensi yang diberikan. Nah, kemudian net magnetization vector akan bergerak dari longitudinal ke transversal. Saat net magnetization vector ini bergerak dan melewati receiver coil, maka receiver coil akan menangkap sinyal dan kemudian menyimpannya dalam bentuk data point. Data point ini akan disimpan dalam key space. Data-data yang ada pada key space ini akan ditransformasikan oleh FFT. Nah, FFT itu apa sih? FFT itu adalah Fast Fourier Transform. Nah, kemudian RF dimatikan. Setelah RF dimatikan, akibatnya apa ya? Nah, jadi setelah RF dimatikan itu, sinyal yang diinduksi ke dalam receiver coil pun akan berkurang. Akibatnya, amplitudo tegangan yang diinduksikan ke dalam receiver coil pun ikut berkurang. Hal ini disebut juga dengan free induction decay. Namun, free induction decay ini bukan merupakan sinyal yang sesungguhnya loh, sehingga ia perlu sinyal yang lebih kuat lagi. Nah, kemudian diaplikasikanlah sinyal 180. Ketika sinyal 180 di-off-kan, maka atom-atom hidrogen ini akan kembali sejajar dengan arah medan magnet. Nah, proses di mana atom ini melepas energi yang telah ia serap dari RF dan kembali ke konfigurasi aslinya disebut juga dengan relaksasi. Nah, relaksasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada T1 recovery, yang kedua ada T2 decay. T1 recovery ini merupakan pertukaran energi dari atom dan lingkungannya. Biasa juga disebut dengan spin lattice relaxation time. Nah, T1 recovery ini merupakan waktu yang diperlukan untuk 63% magnetisasi longitudinal recovery di jaringan. Lemak dapat menyerap energi dengan cepat, sehingga ia dapat dengan cepat pula berecovery. Yang kedua, ada T2 decay. T2 decay ini apa sih sebenarnya? Nggak jauh beda. T2 decay ini merupakan pertukaran energi dari atom dan atom-atom yang ada di sekitarnya, atau biasa juga disebut juga dengan spin-spin relaxation. Nah, efisiensi dari decay ini bergantung pada kerapatan antar molekul. Seperti contohnya lemak. Lemak memiliki kerapatan antar molekul yang sangat kuat, sehingga lemak pun akan cepat decay. Kemudian, komputer akan mengolah dan merekonstruksi citra berdasarkan sinyal yang diperoleh. Berikut ini kami tampilkan bagaimana contoh T1 dan T2 pada jaringan. Nah, pasti kalian mau tahu lebih lanjut kan tentang MRI? Nah, stay tune ya, karena setelah ini teman-teman kami akan menjelaskan dan pastinya akan lebih menarik lagi. Bye-bye! Halo teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya ada istilah fisika apa aja sih yang ada di MRI? Nah, stay tune terus ya. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang istilah fisika apa aja sih yang ada di MRI. Nah, untuk yang pertama akan saya jelaskan nih mengenai atom. Pasti teman-teman udah gak asing sih sama atom ini apa. Nah, atom sendiri adalah unit dasar terkecil dari semua benda yang terdiri dari nukleus atau yang biasa disebut dengan inti atom, dan dikelilingi oleh awan-awan yang bermuatan negatif. Awan-awan elektron yang bermuatan negatif ya. Nah, inti atom sendiri terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral.
Nah, yang kedua nih pasti teman-teman gak asing. Ya, betul, magnet. Magnet ini kan terkenal dengan tarik-menarik ya populer. Nah, buat MRI sendiri magnet itu apa sih? Magnet sendiri merupakan komponen inti pada komponen MRI yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan homogen secara konstan. Ada beberapa jenis magnet yang digunakan dalam MRI, yaitu ada magnet superkonduktor, magnet resistif, dan magnet permanen. Nah, untuk magnet superkonduktor sendiri umum digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang tinggi, sekitar 1,5 Tesla. Nah, yang ketiga ada radiofrekuensi. Nah, radiofrekuensi sendiri apa sih? Radiofrekuensi merupakan gelombang radio pada MRI yang digunakan bersamaan dengan medan magnet sehingga mampu menghasilkan citra. MRI sendiri kan fungsinya untuk menghasilkan citra. Nah, komponen radiofrekuensi sendiri ini sangat penting untuk MRI. Nah, buat radiofrekuensi sendiri terdapat dua jenis pulsar radiofrekuensi yang digunakan dalam MRI. Yang pertama ada pulsar radiofrekuensi 180 derajat dan yang kedua ada pulsar radiofrekuensi 90 derajat. Nah, selanjutnya yang keempat ada resonansi. Resonansi itu apa sih? Pasti teman-teman bingung nih. Nah, resonansi sendiri merupakan fenomena ketika suatu benda bergetar dipengaruhi oleh getaran gelombang elektromagnetik eksternal. Selanjutnya, yang kelima nih, ada head coil. Pasti buat teman-teman ataupun radiografer di luar sana pasti nggak asing lagi ya untuk pemeriksaan yang menggunakan head coil ataupun body coil. Nah, head coil sendiri bentuknya seperti helm, dipakainya di kepala. Nah, ini dipasangkan mengelilingi kepala pasien pada pemeriksaan biasanya. Coil ini sendiri berfungsi untuk apa sih? Coil ini berfungsi untuk menerima sinyal pada pemeriksaan kepala. Nah, kalau body coil sendiri buat apa, Kak? Nah, body coil sendiri untuk sinyal RF radiofrekuensi dipancarkan oleh body coil tersebut pada pemeriksaan pasien. Nah, selanjutnya yang terakhir akan saya jelaskan yaitu ada istilah fisika presisi. Nah, presisi itu apa sih? Presisi adalah pengaruh perputaran NMV yang menghasilkan spin sekunder dan menyebabkan magnetic moment bergerak secara sirkular mengelilingi medan magnet eksternal. Kecepatan atau frekuensi presisi proton atom hidrogen tergantung pada kuat medan magnet eksternal yang diberikan kepada jaringan. Nah, semakin kuat medan magnet, semakin cepat pula presisi protonnya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai istilah fisika yang ada di MRI. Selanjutnya, masih banyak lagi istilah fisika pada MRI yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, stay tune terus ya, kita tonton teman saya selanjutnya untuk teman-teman yang ingin tahu apa sih istilah fisika yang ada di MRI. Bye-bye. Halo, berdasarkan yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, masih banyak istilah dalam MRI yang belum disebutkan. Untuk itu, saya akan membantu rekan saya tadi menyebutkan beberapa istilah lainnya. Kita mulai dari yang lebih mudah dulu ya. Yang pertama adalah rotasi, perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Selanjutnya ada yang namanya medan magnet statis atau lebih sering ya disebut dengan medan magnet utama. Medan magnet ini berguna untuk menyearahkan spin inti atom hidrogen untuk pencitraan resonansi magnetik. Selanjutnya K-space. Data K-space merupakan data yang kompleks dan memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah nyata, yang kedua adalah imajiner. Besarnya data mentah K-space ini dapat dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari jumlah K-space nyata dan imajiner komponen kuadrat. Data K-space memiliki wilayah pusat yang padat atau titik terang. Bagian tengahnya sebenarnya membawa sebagian besar dari informasi. Selanjutnya ada istilah transformasi Fourier. Istilah ini diambil dari nama Joseph Fourier. Adalah sebuah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal, yaitu sebuah fungsi sinusoidal penjumlahan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien amplitudo. Nah, di dalam pengolahan citra, transformasi Fourier ini digunakan untuk menganalisis frekuensi pada operasi seperti perekaman citra, perbaikan kualitas citra, restorasi citra, pengkodean, dan lain-lain. Dari analisis frekuensi, kita dapat melakukan perubahan frekuensi pada gambar. Selanjutnya, yang sering didengar oleh teman-teman, yaitu time repetition.
Time repetition atau TR ini merupakan jumlah relaksasi yang terjadi di antara akhir satu aplikasi radiofrekuensi satu ke aplikasi radiofrekuensi lainnya. Nah, TR yang panjang ini memungkinkan full recovery sehingga lebih banyak yang akan mengalami magnetisasi transversal pada RF pulse berikutnya. Pemberian TR yang panjang dapat mengevaluasi jaringan dalam irisan yang lebih banyak serta signal to noise ratio atau SNR lebih baik. Namun, dapat menyebabkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh datanya. Nah, sedangkan TR yang pendek dapat mempersingkat waktu. Namun, jumlah jaringan yang dievaluasi menjadi lebih sedikit dan SNR-nya menjadi rendah. Nah, TR ini berhubungan dengan T1 dan mempengaruhi kontras pada gambar T1 weighted. Selanjutnya adalah TE atau time echo, merupakan waktu antara pulse eksitasi RF dan pengumpulan sinyal. Nah, TE ini mempengaruhi lamanya periode relaksasi setelah pelepasan pulsa eksitasi RF dan puncak sinyal yang diterima dalam receiver coil. TE atau time echo ini diukur dalam milisecond dan menentukan jumlah pembobotan T2 untuk gambar spin echo. Nah, TE yang panjang memungkinkan lebih banyak waktu untuk dephasing proton dan menghasilkan amplitude sinyal yang lebih rendah. Nah, masih banyak istilah-istilah dalam MRI yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang istilah fisika dari MRI. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang relaksasi. Relaksasi ini apa sih? Relaksasi ini adalah suatu proses di mana proton melepaskan energi yang sebelumnya diabsorpsi atau diserap oleh RF pulse. Nah, proses relaksasi ini terjadi setelah adanya eksitasi di mana proton melepaskan energi tambahan tersebut dan kembali ke konfigurasi awal melalui proses secara alami. Jadi, relaksasi ini menghasilkan recovery magnetisasi pada bidang transversal ya teman-teman. Nah, kedua waktu relaksasi tersebut sama-sama mengukur spontanitas energi yang dikeluarkan oleh proton yang tereksitasi. Kemudian ada T1 weight. Nah, pada pembobotan T1 weight ini menggunakan parameter TR pendek, sehingga hasil citra yang didapatkan itu kelihatan menjadi gelap atau bisa disebut juga dengan hyperintens. Nah, tetapi untuk jaringan yang mempunyai waktu relaksasi yang cepat, maka pembobotan T1 ini akan kelihatan terang atau hypointens. Nah, kemudian juga ada T2 weight. Nah, pada pembobotan ini kontrasnya tergantung pada time echo nih teman-teman. Nah, karena pada pembobotan T2 ini cenderung membutuhkan time echo yang lebih lama untuk memberikan jaringan lemak dan air dan waktu untuk meluruh atau bear decay. Jika TE terlalu singkat, maka baik lemak atau air itu tidak bisa memiliki waktu untuk meluruh dan tidak dapat menunjukkan perbedaan antara lemak dan juga cairan. Kemudian ada time relaxation T1 dan T2. Nah, yang pertama time relaxation T1. Nah, time relaxation T1 itu disebabkan oleh inti-inti atom yang memberikan energinya pada lingkungan sekitarnya nih teman-teman. Nah, sedangkan time relaxation pada T2 ini disebabkan oleh pertukaran energi inti atom dengan atom lain. Nah, pada pertukaran energi ini disebabkan oleh medan magnet dari tiap-tiap inti atom yang berinteraksi dengan inti atom yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai relaksasi T1 dan T2 serta waktu relaksasinya untuk bahan biologis dan bedah case terkait topik ini. Untuk yang pertama yaitu penjelasan mengenai apa itu relaksasi. Relaksasi adalah proses di mana proton melepaskan energi yang diserap dari pulsa RF atau radiofrekuensi. Setelah eksitasi, relaksasi terjadi di mana proton melepaskan energi tambahan ini dan kembali ke konfigurasi aslinya melalui proses yang terjadi secara alami. Untuk penjelasan untuk relaksasi ini dibagi menjadi dua, yaitu T1 relaxation atau recovery dan yang kedua yaitu T2 relaxation atau decay. Untuk T1 relaxation atau recovery,
Waktu relaksasi T1 adalah waktu yang diperlukan komponen Z dari magnetisasi transversal untuk kembali ke 63% dari nilai aslinya setelah pulsa eksitasi. Dapat juga disebut spin lattice relaxation time atau waktu relaksasi longitudinal. T1 recovery disebabkan oleh pertukaran energi dari putaran ke lingkungannya. Saat energinya hilang, momen magnetik kembali ke B0. Efisiensi dari proses pertukaran ini yang menentukan waktu recovery T1. Ini adalah gambar untuk grafiknya. Untuk grafik yang pertama, ini adalah grafik di mana T1 recovery untuk 63%. Dan yang kedua, yaitu ini adalah perbandingan antara fat dan water, di mana fat memiliki waktu relaksasi yang short atau short T1, sedangkan water memiliki waktu long TI, di mana fat atau lemak ini menyerap energi dengan cepat sehingga T1 recovery menjadi singkat dan akan tampak terang pada citra. Sedangkan water atau air itu tidak efisien menerima energi sehingga T1 recovery menjadi lambat dan akan tampak gelap pada citra. Karena perbedaan penyerapan energi ini sehingga hal ini memberikan image kontras pada citra yang dihasilkan MRI. Contohnya yaitu hasil citranya ini yaitu pembobotan T1 weighted image. Untuk yang selanjutnya yaitu T2 relaxation atau decay. Waktu relaksasi T2 adalah waktu yang dibutuhkan oleh magnetisasi transversal meluruh hingga 37% atau meluruh sebanyak 63% dari nilai awalnya. Hal ini biasa dikenal dengan spin relaxation time atau waktu relaksasi transversal. Waktu T2 decay terjadi karena spin inti yang berdekatan berinteraksi satu dengan yang lain. Efisiensi proses ini tergantung dari kerapatan antar molekul satu dan lainnya. Untuk yang ini adalah gambar grafik. Yang pertama ini adalah gambar grafik di mana T2 decay akan meluruh sebanyak 0,37 atau 37%. Dan yang selanjutnya ini adalah perbandingan antara fat dan water, di mana fat memiliki waktu decay yang cepat atau short T2 time, sedangkan water memiliki waktu long T2 atau memiliki waktu decay yang lama, di mana fat atau lemak memiliki molekul yang rapat sehingga T2 decay menjadi singkat dan akan tampak gelap pada citra. Sedangkan water memiliki molekul yang terpisah-pisah sehingga T2 decay menjadi lambat dan akan tampak terang pada citra. Karena perbedaan kerapatan molekul ini sehingga hal ini memberikan image kontras pada citra yang dihasilkan MRI atau biasa yang disebut juga dengan T2 weighted image. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah bedah case terkait relaksasi T1 dan T2 dengan judul artikel adalah Evaluation of MR Relaxation Times Following Trastuzumab Treatment of Breast Cancer Cells in a 3D Bioreactor. Untuk tujuan penelitian itu mengenai perubahan waktu relaksasi pada sel kanker payudara HER2 dan NEO4 setelah pengobatan menggunakan treatment trastuzumab dalam sistem HFBR yang dikultur selama 4 minggu. Penelitian ini menggunakan MRI 9,4 Tesla dan diameter Genry 21 cm dengan parameter T1 dan T2 relaxation time sebagai berikut. Untuk T1 relaxation time per seconds yang menggunakan inversion recovery atau IR, time echo 16,5 millisecond, time repetition 8000 millisecond dengan FOV 3x3 cm. Untuk T1 relaxation time-nya, parameter yang digunakan yaitu pulse sequence spin echo, time echo 16,5 millisecond, time repetition 8000 millisecond, FOV 1x1 cm dan matriks 256x256. Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa sel HER2 setelah diberi perlakuan trastuzumab akan menunjukkan nilai T1 dan T2
yang lebih rendah dibandingkan sebelum diberi perlakuan. Pada tabel ini menjelaskan dari levelnya, yaitu shallow, middle, deep. Ini adalah T1 before dan T2 before. Itu setelah diberi perlakuan treatment trastuzumab, nilai T2 after dan T1 after akan menjadi lebih rendah dari yang pertama untuk setiap level. Sehingga semakin besar kerapatan sel, maka semakin rendah T1 dan T2. Jadi, kesimpulan dari artikel ini yaitu viabilitas sel tinggi karena trastuzumab berhasil diserap HER2. Waktu relaksasi sensitif terhadap perubahan kadar air dalam jaringan, dan semakin rendah mobilitas air, maka akan semakin pendek waktu relaksasi T2-nya. Sekian dari saya berharap teman-teman dapat paham mengenai relaksasi T1 dan T2. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Oh, jadi gitu guys. Jadi ini tuh tentang pemeriksaan MRI. Magnetic Resonance Imaging. Dan ini udah ngerti kita ya. Jadi ini yuk kita kerjain ini bareng-bareng. Yuk. Jadi tuh ini. 요즘엔 뭔가요 내 가슴 탐색하는 불빛 Scanner 오늘은 몇 점인가요 Jealous 걔는 대체 왜